siang teman-teman semua. Balik lagi bareng kita, saya Devita Herawati dan juga rekan saya Alifata. Kami mahasiswa dari PPL PPG Unkris Angkatan Gelombang 2 2024. Oke. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah mendatangkan satu narasumber, yaitu guru dari SMK 7 Semarang. Ada Bapak Abdul, silakan bisa perkenalan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Novir dari guru SMK Negeri 7 Semarang. Tepatnya mengajar bahasa Indonesia. Nah, beliau ini mengajar bahasa Indonesia sudah berapa tahun Pak ngajar di SMK 7? Saya dari tahun 2017 di sini. Berarti ini sekitar 7 tahunan. Oke, 7 tahun. Berarti sudah cukup senior ya Mbak Ayu di SMK 7. Oke, pada siang hari ini kita akan sedikit berbincang Pak dengan Pak Abdul tentang beberapa metode, strategi dan juga gaya belajar anak-anak di SMK 7. Kami sudah ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami tanyakan kepada Pak Abdul. Sudah siap Bapak? Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak, kemudian posisi kemampuan peserta didik itu dilihat dari tujuan pembelajaran yang seperti apa? Dari tujuan pembelajaran dari kami, ini ada dua hal, ada dua tujuan pembelajaran, yang satu dari jurusan sama dari mata pelajaran umum. Karena kan ini kejuruan, jadi kalau mata kejuruan, pastinya kalau di jurusan itu sebagai passion utama, kemampuan utama siswa yang sudah dipilih mereka dari kelas 10. Nah, dari kalau kedudukan yang mata pelajaran umum itu sebagai pelengkap jurusan agar mereka bisa menguasai tidak hanya jurusan saja tapi memiliki soft skill yang lainnya. Nah, kalau posisi peserta didik pada saat pembelajaran sesuai dengan passion mereka masing-masing, mereka satu sebagai subjek pastinya. Dia sebagai pelaku pembelajaran, dia yang melakukan dan dia yang akan mempraktik secara langsung, baik itu kejuruan maupun umum atau pelajaran umum. Karena kan kita tidak mungkin jika kejuruan itu mereka sebagai pelaku utama, umum mereka hanya sebagai yang mendapatkan ilmu, tapi mereka juga akan menjadi objek atau mereka yang diberi ilmu pada saat mereka pasti di awal-awal mereka kan tidak tahu, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti apa yang dilakukan. Nah, itu sebagai objek, tapi di sini lebih banyak peserta didik itu sebagai pelaku utamanya. Oke, baik Bapak. Kemudian untuk jenis asesmennya, apa kriteria yang kira-kira akan dinilai untuk dipahami? Utamanya kalau di sini itu proses. Utamanya adalah proses anak dalam belajar bagaimana sampai mereka nanti menciptakan produk. Nah, jadi kita di sini ada dua penilaian utama, proses dan produk pastinya. Kalau proses itu bagaimana mereka keseharian mereka, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menguatkan keterampilan mereka, dan adalah produk mereka seperti apa. Semuanya dua-duanya ini berperan penting. Karena jika mereka benar-benar berproses dengan baik, pastinya produknya sudah baik. Nah, tapi kalau mereka hanya salah-salah, pasti produknya juga salah-salah. Walaupun ada beberapa anak yang mungkin di keluaran dari guru memang tidak sesuai ekspektasi, tapi kita pasti berpikiran kalau dia tidak bisa di salah satu mata pelajaran, belum tentu di mata pelajaran yang lain. Oke, berarti intinya itu berproses ya Pak? Berproses. Oke, kemudian bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar atau proses-proses tadi dan melakukan unjuk kinerja tadi Pak? Kita mengawali dari awal, kita di pengelolaan kelas awal, pertama kali mereka kesini, mereka pertama kali dimasuk di SMK Negeri 7, mereka pastinya kita ada yang namanya diagnostik terlebih dahulu. Kemampuan mereka, bagaimana mereka belajar, itu harus dilakukan oleh guru pastinya. Dan mereka pada saat kinerja kok ada yang pastinya tidak semua, karena kita di basicnya di Indonesia itu tidak ada SMP khusus kejuruan, kan umum ya pastinya. Dan mereka akan baru di sini. Ada beberapa memang yang menganggap bahwa ini saya salah jurusan. Iya. Pasti banyak seperti itu. Tapi penguatan dari guru, penguatan dari BK, penguatan dari
teman-temannya dari kejuruan dan yang lainnya bahwa mereka tidak salah juruan itu penting. Penguatan awal itu dulu lebih penting. Jadi pada saat mereka mulai dari awal, mereka akan mulai beradaptasi. Itu yang pertama kita harus tanamkan pada anak agar kinerja mereka bisa tetap sama dan bisa sesuai dengan mengajar teman-temannya yang sudah menginginkan di jurusan tersebut. Jadi ada support system dari teman pastinya, support system dari keluarga, bahkan dari guru-gurunya. Bahkan ada beberapa jurusan yang membuat doktrin bahwa masuk 36, keluar 36. Maksudnya 36 itu satu rombongan kita kan maksimal 36. Jadi mereka masuk 36, sebisa mungkin keluar 36. Jadi support system dari teman, support system dari guru, agar mereka masih tetap bertahan sampai nanti di lulusan itu penting. Lulus deh ya Pak, lulus kabeh. Oke, kemudian situasi apa saja yang melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera untuk menarik, kemudian konkret dan sangat penting Pak? Basic dari model pembelajaran berdasarkan Puji itu sudah diterapkan dari awal, dari atasan. Kita pakai base-nya project based learning. Jadi di awal itu mereka sudah dapat job sheet. Di awal dia dapat job sheet, mereka melakukan hal besar, mereka akan membuat apa, mereka sudah dapat job sheet terlebih dahulu. Nah, baru kreativitas mereka akan berkembang di sana. Setelah mereka mengetahui job sheet-nya mereka apa, dia mau jadi apa, terus dia bisa pegang apa, nanti di akhir istimewanya bedanya SMK Negeri 7 dengan yang lain itu di akhir itu ada tugas akhir siswa. Jadi tugas akhir ini adalah syarat salah satu kelulusan untuk program 4 tahun. Nah kalau seperti ini berarti mereka akan mau tidak mau, suka dan tidak suka, mereka akan otak mereka sudah berpikir kreativitasan mereka, saya mau menjadi apa, kinerja saya mau seperti apa, saya harus membuat apa nanti akhirnya. Itu dari awal sudah diberitahu oleh kurikulum, sudah diberitahu oleh jurusan bahwa yang program 4 tahun nanti di akhir akan ada tugas akhir. Project besar kita adalah project besar kita sebelum lulus mereka akan ada tugas akhir sana. Jadi yang mirip dengan D3, D4 mereka setara itu. Kemudian bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keinginan terhadap materi itu tadi, kecintaan terhadap materinya ya. Dan peluang macam apa yang biasanya menopang minat pelajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Pendekatan kita yang pasti personal. Kita tidak boleh, bahkan kita harus menciptakan sekolah ramah anak, sekolah yang menyenangkan. Kita tidak bisa memaksa mereka harus seperti apa, tapi kita harus pendekatan. Ini semisal anak perempuan, dia ternyata daftarnya dulu keterimanya di otomotif, itu kan bukan perempuan sekali ya. Nah pendekatan mereka memang sangat susah, bahwa mereka harus berputar dengan seperti di sana, mereka harus dengan laki-laki, apalagi notabene perempuan itu lebih labelnya kecantikan, otomotif kan lebih feminim. Kalau di otomotif kan kebanyakan mereka harus angkat dan yang lainnya lah, berkutat dengan oli dan kawan-kawannya. Nah di situ pendekatannya mereka di awal sudah ada pendekatan dari awal bahwa mereka itu bisa. Nah sudah diputuskan dari awal, teman-temannya sudah mengikuti agar mereka ayo bareng-bareng, ayo bisa. Walaupun mereka di awal pasti kesusahan. Kita meyakini di awal itu susah. Bahkan yang harusnya tidak hanya otomatis saja, bangunan pun untuk perempuan itu susah, benar-benar karena iya banyak. Kalau masalah itu masih mudah, masih praktek. Nah masalahnya ada praktik, mereka harus angkat data, aduk semen, itu bukan perempuan sekali kan itu. Nah itu mereka, tapi support system dari teman-temannya itu yang paling. Karena pasti dari awal itu kaget dulu ya Pak. Pasti kaget, mereka pasti kaget. Nah makanya kita di sini pendekatannya pasti dari personal terlebih dahulu, dari guru dengan guru ataupun dengan teman sejawat pastinya. Oke. Kemudian apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan dalam memutuskan? Rendahnya ini mereka masih kurang percaya diri pasti. Apalagi ini kita menyadari selepas dari adanya COVID-19 kemarin, kita menyadari kita belum kembali ke jalur trek asli SMK Negeri 7. Di mana anak-anak yang rasa ingin mentalnya tinggi, di mana anak-anak rasa kompetisinya tinggi, ataupun mereka
atau mereka keberanian mereka dalam mengeksplor diri mereka itu masih kurang karena sistem dulu saya bukan menyalahkan COVID, tapi memang mereka pada saat SMP terlena dengan belajar sendiri di rumah. Nah itu kita masih mengembalikan di situ untuk mereka berani berkompetisi, berani rasa ingin tahu sendiri, itu kita mengembalikan itu. Jadi keaktifan anak dengan cara reward and punishment sebenarnya, tapi kita tidak ada punishment, tapi kita adanya reward bagi anak-anak yang rasa ingin tahu tinggi atau anak-anak yang berani untuk ke depan untuk menunjukkan ini loh saya akan seperti ini. Nah itu kita pasti dapat reward di situ. Apalagi kita dengan diberitahu lah di awalnya memang kita akan diberitahu. Kita ajang tertinggi di SMK di tingkat SMK itu adalah LKS. Mereka akan diberitahu bahwa LKS itu nanti kalau mereka bisa juara LKS itu apa toh? Rewardnya itu apa? Bagusnya itu bagaimana jenjang karir mereka akan diberitahu. Nah, selain itu kita juga alhamdulillahnya di sini kita juga memiliki alumni yang luar biasa cinta kepada adik-adiknya. Ini mulai tahun ini akan ada, ini sudah berlanjut, bahkan kemarin sudah datang alumni pengajar. Ini memberikan motivasi lebih kepada anak-anak bahwa saya tidak salah jurusan ini, saya tidak salah jurusan ini, jurusan yang tepat bagi saya. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, berarti mereka juga memberikan informasi peluang kerjanya kepada adik-adiknya. Mereka akan memberikan peluang kerja yang kedepannya seperti apa, terus mereka itu bisanya bagaimana. Kalau kita lulus, kalau kalian lulus nanti mau kemana? Nah, berarti memberikan petunjuk biar nggak buta amat intinya, biar nggak salah arah. Biar mereka tambah yakin atas jurusan apa yang mereka pilih. Iya pastinya seperti itu. Yang pastinya mereka akan ternyata jurusan saya itu besar loh. Ternyata jurusan saya itu banyak loh. Nah karena ini sebenarnya keprihatinan para alumni terhadap adik kelasnya sebenarnya. Bagaimana mereka masih buta terhadap saya itu kalau lulus dari jurusan ini mau apa? Kira-kira mau jadi apa? Apakah jurusan otomotif? Apakah kalau otomotif buka bengkel? Ternyata tidak. Banyak peluang di sana. Makanya di tahun ini kemarin baru di sebenarnya dari tahun ke tahun ada, tapi ini intensif. Kita ada mungkin 2 bulan atau 1 bulan, mungkin ya kadang bahkan sebulan itu bisa 2 alumni yang bisa mengajar di jurusan tertentu pastinya. Itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide besar dan pertanyaan penting, Pak? Peserta didik seperti yang saya beritahukan di awal bahwa kita peserta didik itu menjadi subjek pastinya. Nah maka dari itu di setiap guru bahkan di jurusan itu menyiapkan job sheet ya, mereka akan dibagi kelompoknya, per kelompok itu punya job sheet masing-masing. Jadi di setiap jurusan itu punya job sheet-nya, nanti dia akan melakukan apa. Nanti itu contoh di mesin, mereka akan membuat kursi, tapi yang dengan bahan besi. Jadi job sheet-nya mereka pasti akan diberitahu di situ, ada mulai dari desain sampai apa dia akan diberitahu di situ. Jadi mereka pasti terlibat semua. Pak. Kemudian kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa seperti pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide penting. Jadi didukung lingkungan rumah seperti apa untuk mengembangkan ide besar itu? Lingkungan rumah ya, kalau rumah untuk peserta didik kita jujur saya tidak mengetahui bagaimana kehidupan pribadi mereka ya pasti. Yang pasti di sini itu ada berbagai macam komunitas, berbagai macam ekstrakurikuler yang mendukung di jurusan. Contohnya dari jurusan Mekatro, mereka punya satu komunitas sendiri tentang robotik. Jadi mereka akan kumpul di anak-anak robotik. Jadi kreativitas mereka akan ke anak-anak robotik. Terus di anak TK itu memiliki komunitas namanya sinematografi. Jadi mereka akan kumpul, yang suka dengan sinematografi mereka akan kumpul di sana. Bagi yang tidak ya biasanya mereka dapat informasi sama teman-temannya. Makanya di situ kita butuh kompetisi yang kompetitif dan pemikiran kompetitif dari anak untuk mereka harus berani untuk berkompetisi di luar. Bahkan kemarin kalau tidak salah di jurusan bangunan kelas 3 kemarin mereka berhasil juara 1 atau juara 2 saya lupa di Solo untuk pembuatan
desain jembatan menggunakan kayu apa saya lupa kemarin yang itu di Solo dan itu juara, dan itu pun selalu biasanya kita mengikuti itu. Makanya mereka ada wadahnya sendiri bagi itu pun yang menciptakan biasanya ya anak alumni para kakak kelasnya dulu diteruskan pada adik-adiknya ya untuk mensupport sistem mereka. Berarti didukung dari kegiatan ekstrakurikuler tadi ya Pak? Didukung dari ekstrakurikuler, dari komunitas-komunitas mereka. Kemudian bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting, dan bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dalam ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan utang dari guru. Kalau dari guru pastinya mereka kalau panduan dari guru yang pastinya mereka nanti produk mereka akan dinilai pastinya dan direfleksi apakah kekurangan dan kelebihannya. Dan paling utamanya di SMK Negeri 7 itu mulai dari tahun kemarin itu akan ini lokal belum kita buka untuk umum, itu adanya pameran karya. Pameran karya ini untuk menunjukkan bahwa nanti karya saya akan dipamerkan. Jadi ini motivasi anak juga, karya saya akan dipamerkan. Oke, harus lomba-lomba. Iya, sebaik mungkin. Mereka akan berpikiran kalau dipamerkan tidak baik, yang malu siapa? Ya. Kalau bukan saya sendiri ataupun jurusan saya. Apalagi kalau sudah mencari jurusan, mereka akan pasti, aduh kok yang malu jurusan. Yeah. Kita punya puncak tema kita, kan kalau kurikulum kita tema ya. Puncak tema kita itu adalah nantinya akan ada pameran karya sebenarnya. Walaupun itu masih tingkat lokal. Nah, pameran karya ini sebenarnya tidak dilakukan SMK Negeri 7 itu dulu pada saat masih K13, itu dilanjutkan pada kurikulum Merdeka. Bedanya yang sekarang itu kita masih mulai lagi. Dengan adanya COVID kemarin itu kan mati total, tidak boleh ada pameran dan jangan. Ini baru mulai lagi menumbuhkan anak bahwa mereka kalau pameran itu seperti apa. Nah ini kalau ini berlangsung dan harapan kita bisa sampai akhir, bisa sampai mereka sanggup dan siap untuk memamerkan karya mereka. Kalau nanti mereka sampai mungkin tahun ini atau tahun depan kalau mereka sudah siap, maka kita bisa buka ini untuk umum. Biasanya kita melakukan dulu sebelum COVID itu kita undang SMP sekitar atau sampai sekota Semarang. Gunanya untuk apa? Jika nanti mereka ke SMK, mereka tahu. Biasanya produknya apa aja Pak yang dipamerin? Macam-macam, khusus beda-beda. Kalau bahkan di KGS atau di bangunan, mereka berani buka stand untuk namanya apa ya, jasa untuk konsultasi bangunan. Oh, seperti yang saya lihat itu ya Pak, di figura itu ya. Ada ini gambar desain bangunan dan yang lainnya. Menawarkan produk desain bangunan. Ya, mereka menawarkan produk dan mereka mulai mendesain bangunan sampai RAP-nya. Yeah. Mereka buatkan itu seperti arsitek sendiri. Iya, mereka sudah sampai ke sana. Itu tanah bangunan. Jadi hebat sekali ya ini anak-anak STEM ini. Kemudian bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Itu biasanya di akhir pembelajaran kita pasti melakukan yang namanya refleksi evaluasi bagaimana mereka asesmennya seperti apa. Pada saat dia project, pada saat mereka produk, apa yang kekurangan mereka. Nah, kita ada dua hal dua yang sudah direncanakan oleh guru, yaitu ada remedi dan pengayaan. Kalau mereka masih di bawah standar, karena kita berbasis project ya, kalau mereka hasilnya di bawah standar, ya mereka akan direfleksi mana yang kekurangannya, mana yang tidak paham, kepahamannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah, pada saat remedial, mereka akan diberikan project lagi. Nah, di sini kalau mereka dengan pemikiran bahwa project ini kalau remedial di project tersebut, maka dia akan bertambah lebih baik. Walaupun tingkat proyeknya pasti akan di bawah proyek yang utama, tapi kan mereka akan belajar, kesalahan saya di sini. Jadi mereka akan mengurangi tingkat kesalahan di proyek yang nilainya nantinya sama. Dan kita juga harus menyiapkan pengayaan. Kenapa? Kalau ada remedial harus ada pengayaan agar yang sudah bisa tidak merasa bahwa dia paling bisa, paling benar, tapi masih ada ilmu lain.
masih ada pengetahuan lain yang perlu dia ketahui. Makanya ada puas sampai di situ aja ya. ada kita berkembang. harus berkembang dan harus saya baru bisa kecil, saya harus bisa sedikit. Ternyata masih ada banyak yang di luar itu tidak semudah, sudah sedikit itu yang harus pengetahuannya. Makanya bagi yang sudah bisa, sudah bagus dan sudah benar ataupun tidak remedial, tapi dia harus pengayaan. Biar tambah informasi bagi mereka. Oke. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Silakan. Untuk selanjutnya Pak, kita akan bertanya tentang evaluasi ya Pak ya. Yang pertama itu bagaimana caranya peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri dan evaluasi. Lalu bagaimana peserta didik itu akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri sehingga menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajarnya. Baik, untuk evaluasi terbimbing kita setelah mereka melaksanakan yang pastinya praktik mereka, proses mereka, terus dari mereka selama ini seperti apa, kita akan melaksanakan refleksi di akhir pastinya. Karena evaluasi yang sekarang ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan satu arah dari guru ke peserta didik, tapi sekarang itu dua-duanya. Kita harus saling merefleksi. Pembelajaran seperti apa, maunya anak seperti apa, guru harus bagaimana. Karena kita di sini jelas ya anak dengan adanya refleksi itu yang salah itu tidak hanya siswa saja, guru pun kadang juga tidak tepat. Kan mereka memiliki cara belajar masing-masing. Dari stigma guru selalu benar itu sudah harus diharuskan. Saya gini, anak itu belajar dengan gaya mereka sendiri. Asal gini, pada saat guru memberikan anak berperan sebagai objek, guru memberikan materi, maka anak harus sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Jangan sampai guru memberikan materi mereka sebagai objek, mereka seenaknya sendiri. Contoh mungkin mendengarkan musik dengan earphone dan yang lain. Itu perlu teguran pastinya untuk refleksi diri. Kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa tidak diperbolehkan, Pak? Mereka sebagai objek. Objek itu penerima. Nah, berbeda pada saat mereka sebagai subjek, melakukan proyek, melakukan pekerjaan. Kadang ada anak yang kalau ingin membuat suatu hal, dia harus mendengarkan musik atau sambil makan boleh, ataupun sambil ngopi atau yang lain. Itu guru pun harus legowo, harus iya, anak itu bisanya seperti ini loh, bisa mendengar musik. Ya guru nggak boleh mengambil hak mereka untuk itu kan, kita nggak bisa langsung nggak boleh. Padahal otak anak itu berkembangnya di situ. Kita nggak bisa karena dengan kemarin itu lama itu 2 tahun lebih mereka asik di rumah, tidak bertemu sama teman-teman, dan mengerjakan tugasnya kan kalau tidak mendengarkan musik ngemil. Kalau nggak ngemil paling ngopi dengannya kan seperti itu kan, paling kebiasaan. Nah itu guru juga harus introspeksi di situ, memahami di situ. Kita nggak boleh egois bahwa ya kalau mengerjakan tugas ya sudah nggak usah main apa dan yang nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu sekarang. Harus tahu, harus saling merefleksi apa kekurangan pembelajarannya. Maka untuk nanti pembelajaran yang akan datang, guru bisa merefleksi, saya tidak boleh seperti ini. Anak pun pada saat pembelajaran, saya sudah diberi kebebasan, maka saya harus bertanggung jawab. Harus memaksimalkan diri. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaannya lebih lanjut. Ini tugas guru sebagai mentor, fasilitator di sini. Nah, guru sebagai mentor dan fasilitator di sini tidak bisa menyamakan semua ke salah satu, membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lain, apalagi siswa. Jadi tugas guru ini harus melihat satu persatu. Kadang anak itu tidak bisa terbuka. Nah, maka tidak bisa di depan umum. Kita tidak bisa menyamakan. Makanya di sini ada istilah yang baru kita dengar itu baru kenal 1 tahunan ini, pembelajaran berdiferensiasi. Ini kan baru naik-naiknya pembelajaran diferensiasi ini harus dari awal. Nah, anak itu kadang kita pada saat kita berikan umpan, silakan yang kita ingin berdiskusi dengan guru, kadang mereka akan stop.
Nah, kalau ada temennya sudah maju, teman-temannya nanti akan mulai berani ikut. Kalau nggak ada, ya sudah silakan membuat kita yang aktif, gurunya yang aktif ke anak masing-masing. Muter lah, istilahnya kita terbimbing, pembelajaran terbimbing. Walaupun itu memang lama, karena kita satu persatu, 36 kali. Bahkan saya pernah bimbingan artikel, saya kan ada materi artikel ilmiah, itu mereka tak suruh buat dulu, sebisa sepuas mereka dulu, nah, terus mereka akan diskusi dengan saya. Awalnya tidak ada, saya tawarkan tidak ada, tapi 15 menit, Pak saya mau maju diskusi. Satu orang maju, terus belakangnya itu banyak yang ngantri. Nah itu pemantik awalnya di situ. Makanya walaupun susah, karena Pak, kita guru tidak bisa nanya, oh ini pembelajaran sudah selesai, langsung selesai, tidak. Oh ini kan harusnya sudah tidak. Dimanapun, kapanpun dibutuhkan, kita harus bisa. Contohnya tadi dia ada kelas industri, Pak saya mau bimbingan, oh ternyata Pak saya masih ada jam kosong, karena sudah ada jam kosong, maka kita harus mau. Kenapa? Ya memang anaknya bisa seperti itu. Kita sebagai fasilitator ya harus mengikuti apa yang anak-anak ingin dan butuhkan. Nah kalau kita senangnya, oh besok saja pada saat pembelajaran, anak akan malas. Sudah lupa juga, kemarin apa yang lupa juga. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus ada memberikan waktu selama itu di jam kerja, ya sudah. Ayo kita diskusi bareng buat motivasi anak. Oh iya, saya masih ada salahnya. Oh ya ini sudah bisa. Oh berarti karya saya dihargai. Tidak hanya pada saat kita kumpulkan mau salah benar tapi tidak ada koreksi. Nah, anak bingung sendiri. Ini selanjutnya Pak, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar dan pengetahuan, sehingga bagaimana cara untuk menyesuaikannya Pak dalam rencana itu? Dalam rencana yang pasti itu tidak bisa dilakukan secara langsung satu persatu. Ya kalau dari ini saya arahkan ke pembelajaran saya. Kalau cara saya, karena mereka berdiferensi ya, cara saya adalah yang pertama, saya tidak akan memberikan anak itu teori secara 100%. Kenapa? Kalau untuk mematik mereka agar ingin tahu sendiri. Nah, yang kedua, kalau 100% belum tentu anak tersebut akan paham. Nah, akhirnya tidak ada, kalau saya memberikan waktu teori 100%, maka saya membutuhkan lebih dari satu kali pertemuan. Padahal belum tentu anak tersebut paham dengan apa yang kita terangkan. Kadang-kadang anak tersebut paham kalau temannya yang menerangkan. Nah, kalau seperti itu, saya berarti memotong hak anak untuk berdiskusi dengan temannya. Makanya kalau cara saya akan merencanakan itu bagian saya, rumah saya untuk perencanaan itu adalah project based learning. Di mana proyek itu mulai dari perencanaan, mulai dari pengerjaan proyek, bahkan sampai evaluasi, mereka lebih bersama dengan teman-temannya. Tapi dalam project based learning itu ada langkah kerja atau sintaknya monitoring guru. Nah, di sini monitoring guru itu kita memfasilitasi kita. Oh, mereka ayo kita ketemu kelompok A bagaimana, kelompok B bagaimana. Kalau itu kok pembelajaran individu, ya kita ketemu gimana kekurangannya seperti apa. Nah, kalau Pak saya individu masih kurang, kan nggak bisa. Kalau anak tidak berani dengan gurunya, maka masih ada celah mereka dengan temannya. Kalau enggak, mereka bekerja sama bareng. Mau punya seperti apa, Nah, bahkan cara saya ini, saya beranggapan bahwa mereka bisa saling tukar ide. Diskusi saling tukar ide, apalagi dengan proyek kecil itu kan ada perencanaan ya. Perencanaan itu pasti, kalau perencanaan itu tidak mungkin langsung mengerucut di satu rencana. Konsep A akan berubah menjadi konsep B nanti pada perjalanannya waktu. Nah, disitulah mereka bisa berdiskusi di sini. Untuk pengalaman belajar apa yang paling baik ini Pak, sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan juga meminimalkan potensi salah paham belajar. Ini mereka pada saat presentasi sih ya, mereka akan mengurangi hal itu mereka pada saat presentasi. Kenapa? Project based learning yang saya kembangkan itu kebanyakan adalah di eksplorasi diri. Saya hanya memberi teori itu mungkin 10-20%.
di awal untuk poin-poin awal apa yang mereka cari. Terus mereka menerapkan dalam proyek mereka mencari ide dan yang lainnya. Pada saat mereka presentasi, nah mereka akan ketemu dengan berbagai macam ide. Presentasi kan dia akan menunjukkan karya mereka kepada teman-temannya. Belum tentu temennya itu yang sesuai dengan apa yang karya mereka. Nah disitulah mereka akan saling berdiskusi, mereka akan membuka pikiran mereka. Oh ternyata ini bisa lebih baik. Ya. Pengalaman itu mereka saling mengisi, mereka saling membuka idealisme mereka, menampung banyak ide dan mereka kumpulkan sendiri. Itu merupakan bagi saya pengalaman penting karena kita punya idealis, tapi kita juga harus berpikiran secara realis, menghargai apa pendapat orang lain. Idealisme kita belum tentu diterima orang lain, tapi realita yang ada di lapangan pasti akan kita bisa mengikuti kalau kita mengetahui realisasinya seperti apa, kenyataannya bagaimana. Kita membuat karya yang menikmati kita sendiri percuma, tapi kan karya harus dinikmati oleh orang lain. Makanya pada saat presentasi itu karya yang paling bagi saya adalah pengalaman paling menarik bagi mereka. Oh saya masih ada yang kurang menarik, bahkan paling kan banyak ide, banyak orang banyak ide, banyak pemikiran. Iya. Lalu yang terakhir ini Pak, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Kalau untuk mengatur pasti kita merencanakan dulu di awal. Model pembelajaran di awal kita harus seperti apa, maunya bagaimana, bahkan kita akan mengestimasi waktu. Nah, jadi pengaturan awal di sana sebenarnya awalnya di situ. Karena ini adalah wujudnya adalah sebuah perancangan, prakteknya kita belum tahu. Prakteknya belum tahu, masing-masing kelas kita tidak tahu karakteristiknya, masing-masing kelas tidak tahu anaknya seperti apa, nanti bekerjanya bagaimana. Nah, nanti di berjalannya waktu kita akan mengubah bagaimana pemikiran awal itu di tengah-tengah pada saat kita sudah memutuskan bahwa mereka sudah bekerja. Apakah kita akan memotong proyek estimasi waktu atau kita menambah estimasi waktu? Kalau pemotongan kita percepat untuk estimasi waktu untuk mungkin produk ya, kita akan diizinkan produk ya, proyeknya kita percepat, itu kita akan lihat di lapangan. Oh ternyata anak dari kelas tersebut dia cepat, proyeknya sudah selesai. Kadang ada di kelas lain harus perpanjangan karena memang mereka masih kurang. Kenapa ada perpanjangan dan yang lain? Kita tidak tahu kendala mereka ada di mana. Makanya kita pasti harus ada refleksi diri di belakang. Nah, refleksi ini untuk kita menyiapkan di pembelajaran yang akan datang di kelas mereka. Jadi rancangan ini kita mulai dari modul ajar di awal, terus nanti pada saat pembelajaran anak tersebut cara berpikirnya bagaimana, terus bekerjanya seperti apa. Karena saya selalu beranggapan bahwa masing-masing kelas, masing-masing jurusan, masing-masing indeks itu memiliki kecepatan dalam pembuatan yang berbeda-beda. Kecepatan pembuatan proyek ya itu beda-beda. Ada yang cepat, paling 1 minggu 2 minggu selesai. Ada yang lambat, ada yang pas sesuai dengan apa yang kita estimasikan, itu pasti ada. Nah, disitulah kita sebagai guru juga harus mengetahui. Nah, kalau yang cepat itu refleks kenapa kok bisa cepat? Kita harus pikir dulu itu dulu. Kok ini bisa cepat kenapa ya? Apakah membuatnya salah-salah? Ataukah memang sudah benar-benar? Nah, kita pikir itu dulu. Kalau yang lambat, apa? Kenapa kok bisa lambat? Penyebabnya apa? Nah, itu kita refleksi, kita buat untuk yang akan datang. Kan evaluasi yang akan datang. Karena kita harus berpikiran tidak ada hal sempurna dalam perencanaan pembelajaran. Semuanya berkembang sesuai dengan apa yang tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita pastikan. Berkembang di jalannya seperti apa. Karena awal pembelajaran biasanya mereka semangat, antusias. Tapi nanti di pertengahan, mungkin di materi kedua, materi ketiga, dengan banyaknya tugas, banyaknya proyek dari guru-guru yang lain, itu bisa mengakibatkan di salah satu proyek, di salah satu mapel mereka tidak sesuai waktunya.
Makanya kita harus fleksibel di situ. Apakah salah? Bukan salah. Apakah ini kok tidak sesuai dengan perencanaan? Bukan. Tapi kita harus tahu fleksibilitas di lapangan. Kita tidak boleh saklek. Saklek, kalau kita mengatakan kita saklek, kita egois untuk A ya A, maka anak tersebut akan bingung nantinya. Yang penting jadi. Kalau yang penting jadi, kreativitas mereka tidak bisa berkembang. Terus kemampuan keterbaik mereka tidak bisa tersalurkan. Karena kita pasti mengatakan yang penting jadi, yang penting dapat nilai. Walaupun kita memang di sini nih caranya nilai ya, kita caranya nilai, tapi tidak bisa. Kita caranya nilai, tapi kalau bisa kualitas mereka juga yang baik. Itu yang ada lagi? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih Pak Abdul atas waktunya pada siang hari ini. Itu beberapa pertanyaan dari kami. Jadi di sini kami sekarang mengetahui ya gaya belajar seperti apa yang diterapkan di STEMBA, bagaimana guru dan juga siswanya dalam proses pembelajaran, proses asesmennya sampai proses di proyek besar yang terakhir itu. Oke, itu saja dari saya dan juga Pak Ayu. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul untuk waktunya. Sekian podcast kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.